Wet, gue mau nanya dong, gak usah diceritain ke orangnya ya. Eh, Ayu Dewi tuh banyak duit ya sekarang? Lu nggak usah diceritain ke orangnya, lu ngomong di live. Enggak. Iya sih. Gue tadi pas nanya juga gue agak nyesal, gue gini, damn it. Kenapa lu kepikiran gitu? Bajunya kemarin ya? Please! Hancur image gue yang gue bangun. Halo? Halo? Kurang ancur apa? Dengan Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 ini image lo. Ya itu kan di TikTok aja. Tommy kan nggak mainan TikTok. TikTok yang kemudian nyebar ke YouTube ya. Habis itu dipotong sama orang-orang. Alah, Tommy Cokro mah nggak mainan YouTube. Tommy mah baca buku. Tommy mah pinter. Sampai nanti dia ngomong, gue nonton lo siaran pagi lo, awas ya lo. Gue bilang gini, lu gak ada kerjaan ya Tom? Lu stop. 2 minggu sekali 1 hari siaran. Ya, nggak apa-apa ya. Makasih pengertiannya gitu. Kemarin maraton syuting. Betul, aman. Terima kasih loh geng duet untuk pengertiannya. Jadi kemarin biar bisa siap-siap ya. Yang belum subscribe, subscribe. Hai Diki, selamat pagi. Kemarin kita syuting 3 episode. Kayaknya udah bisa kita spill tamunya karena Iwet juga udah posting tuh di story-nya dia. Ya. We have 2 writers, ada penulis yang akan berbagi insight mengenai kehidupan mereka, ada Henry Manampiring, ada Velesandro Ruby, dan ada Ayu Dewi. Iya, betul. Kesalahan kami adalah kami lupa WhatsApp di grup WhatsApp. WhatsApp di grup WhatsApp. Lupa informasi di grup WhatsApp. Maaf ya. Aduh, so many things to do ya. Astaga, bener deh kewajibannya banyak. Ternyata cukup repot loh untuk bisa aktif di hampir semua lini channel social media. We are doing our best to keep up and keep everybody updated. Channel WhatsApp, TikTok, stories di Gram, channel di Gram, komentar di YouTube, messages di YouTube. God, so many. Yes, aduh, ini multi channel ini bener-bener ya. Yes, sampai lupa makan sayur kemarin sayang. Hai, selamat pagi. Aku baru kepikir sebuah ide tadi. Apa? Kita ke Facebook yuk. Aku tuh Facebook ada nggak ya? Ada, tapi kayaknya gue cuma posting-posting doang deh, nggak aktif. Serius banget. Diva Digital multiplatform. Diva Digital multiplatform sibuk banget. Sampai kemarin tuh syuting celana putihnya nggak disetrika. Sampai lupa bawa dasi, lupa bawa aksesoris, sibuk banget. Kayak artis. Wah, gue tuh sibuk ngurusin pinjaman baju. Kemarin pakai baju dari Shan and Sheila. Gue tuh tektokan sama Sheila. Aduh Sheila, thank you ya bantuannya. Dia kirim baju, gue nyetrika, gue nyobain baju sambil kira-kira muat nggak nih buat si Iwet. Baju gue yang pertama lo lihat nggak? Pas gue lihat foto-foto lo dari foto-foto episode 1 kan kita syuting sama Henry Manampiring. Gue gini, baju ini kekecilan nih buat gue. Baju gue tuh gini nih. Gila ya. Intense banget, bukan tense. Intense banget loh kemarin tuh. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Lagunya Neona zaman Bali. Oh iya. Neona zaman balita kan lagunya itu. Bener-bener deh gitu. Tapi kita semangat untuk geng duet supaya kita semua bisa komitmen #mengurus diri, sama-sama memperbaiki kualitas hidup. Ya, kita sama-sama semangat to push inspirational contents dari teman-teman yang ada dalam surrounding kehidupan kita supaya kita hidup tuh nggak gini-gini aja,
tapi semakin baik. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Jangan lupa untuk gabung di WhatsApp channel kita ya guys ya. Geng Duet, langsung dicek aja di WhatsApp karena biasanya di situ kita akan kasih informasi. Walaupun kemarin kita lupa bilang, kemarin nggak live dikarenakan kita syuting nyetok episode dari Duet With yang tayang setiap Senin malam, freshnya jam 8. Hari Senin besok kita akan hadir dengan episode baru. Tadi Dave udah cerita siapa aja ya, dinantikan aja ya guys ya, YGY. Terus kemudian juga menarik menurut gue bintang tamunya kemarin sampai gue banyak diem. Lu banyak menyerap ya? Enggak sih, di kepala gue tuh berseliweran gitu, mesti pace cepet ya. Mesti pace cepet, berubah konsep. Abis itu jangan lupa untuk masukin ini, masukin itu, jangan lupa undang untuk subscribe, jangan lupa itu. Akhirnya gue gini, aku diam aja. Tapi justru gue mengucap syukur ya, Tuhan tuh berikan kesempatan untuk gue untuk senantiasa melatih isi kepala gue loh. Dengan kita ngerjain, kita siaran pagi, terus kita punya talk show, itu tuh melatih kepala kita, Bo. Jadi kita tuh gak bolot, apalagi gue. Benar, benar. Oh, plus satu lagi, nahan ketawa, ketawa jangan kenceng-kenceng, ya Allah. Kalau gue mesti nahan rambut supaya jangan berantakan, muka jangan abu-abu. Ya, terakhir kemarin rambut lo udah pecah tuh di episode Ayu Dewi. Gue udah lihat ini rambutnya pecah. Ini gue mah ngasih tahu. Rambut lo. Kan waktu Henry Manampiring bagus ya, rambut lo tuh jadi gitu ya, vup gitu ya. Waktu Ruby tuh juga masih wah gitu. Begitu Ayu udah banyak bolongnya nih. Kalau di foto mesti di DI nih biar dia penuh rambutnya. Kacau ya. Episode 1-2 rambut gue masih kayak gadis Vidal Sassoon ya, Bo. Episode 3 gue kayak ABG lagi sunsetan di Anyer, ketiup-tiup air. Gue tuh udah begini gitu. Galing tapi rudet gitu. Gini nih ya. Kan ada Cici Denis bilang gini, bosan mengurus diri, kita mengurus orang. Harus nonton point of view-nya Ayu Dewi mengenai hal itu. Bagus ya. Kemarin tuh Ayu Dewi gak tahu ya, mudah-mudahan banyak sisi yang tidak terungkap selama ini itu justru kita tampilin di episode Duet With Ayu Dewi. Gue mau nanya dong, gak usah diceritain ke orangnya ya. Ayu Dewi tuh banyak duit ya sekarang? Lu gak usah diceritain ke orangnya, lu ngomong di live. Iya sih, gue tadi pas nanya juga gue agak nyesal, gue gini, damn it. Kenapa lo kepikiran gitu? Bajunya kemarin ya? Bajunya kemarin baju gala premiernya. Bajunya kemarin, nanti lo lihat ya guys, baju dia kemarin itu adalah baju gala premier. Kita nggak usah sebut selebritinya siapa. Baju gala premiernya bintang film di red carpet. Dia pak, ya kita sih tersanjung ya, baca itu kita tersanjung gitu, mendengar informasi kita tersanjung. Dipakai ke interview kita. Itu baju dipakai oleh seorang artis gala premier film red carpet. Begitu gue buka pintu gue gini, kayak pernah lihat gue baju ini. Anjir, dia pakai hari-hari loh. Gue gini, gue seneng banget, baju lo gebiar banget. Iya dong, mau ketemu kakak-kakak, sama abis ini aku mau pengajian. Wow, dia pengajian bajunya begini. 1, 2, itu tas-tasnya dia. Matching sama motek-motek di bajunya dia. Dia punya berapa waktu, Bo? Nggak Mursidade Upaisa dong tas itu. Udah gitu kan, gue kan memajang dong ya, ini nih perhiasan-perhiasan mainan gue nih ya. Perhiasan bayangan anjir. Iya. Perhiasan Fata Morgana, yes. Iya, batu-batu organik gue ini ya, yang hanya memberikan kilau tapi nirfaedah dan juga nirmakna ya.
Terus kan sambil ngobrol sama Ayu gitu kan, gue udah nggak pakai kacamata ya. Gue liatin gitu, gue lihat wajahnya, gue liatin cincinnya, gelangnya, kalungnya, bererot gitu gede-gede. Gue ini, banyak gue mau nanya sama si Iwan, banyak duit dia ya Nek? Tentu gue demen sama orang yang nanti ditonton ya kontennya ya. Demen sama orang yang bisa meraih semua mimpinya dia. Iya, iya. Gue tuh sepanjang ngobrol sama Ayu kemarin, gue nggak bisa membendung memori gue terhadap pertama kali gue kenal sama Ayu Dewi. Waktu dia masih baru jadi model, baru ikutan Fun Fearless Female ya. Betul, betul. 2006 dia menang Fun Fearless Female. Minta diajak ke Plaza Semanggi, dikenalin sama toko berlian gue. Dia bilang gini, aku Kak, soalnya cita-cita aku cuma pengen punya anting berlian. Itu berarti hidup aku udah sukses. Dia masih pakai mobil yang kayak toaster roti. Daihatsu ya? Apa sih? Daihatsu, apa tuh yang pintunya geser juga teh kalau ditutup bunyinya plang gitu. Gue sempat mau nebeng tuh ya, mau balik ke kantor naik mobilnya dia. Kan gue diam aja nunggu pintunya kebuka dong. Gue pikir pintunya otomatis dia gini. Nah, yang ini mesti tepok tangan Kak. Kakak tepok tangan, saya yang tarik. Jadi gue tepok tangan terus dia tarik. Nariknya juga nggak bisa kenceng-kenceng. Nanti kalengnya kedengeran. Jadi gue tepok tangan. Yuk Kak, kita naik roti toaster. Dia bilang ini. Gue bangga nggak sama dedeknya? Dulu kan dedeknya ya. Iya, iya. Sama dedeknya udah beli mobil nih Kak. Tenang Kak, nanti next visit kakak bawa aku ke Plaza Semanggi ya, mau beli berlian. Mobil itu, tapi di mobil kaleng itu dia ciuman sama aktor terkenal Indonesia. Hebat dia. Gue suka dengan pencapaian hidup orang-orang yang seperti itu. I like it. Ya, dan attitude-nya itu loh positif. Ya, I love it. Benar. Ini nggak gibah ya, dan nggak condescending gitu ya, nggak irik, nggak gini. Tapi gue bangga gitu. Gue tuh paling seneng tuh gue kalau reflect back gitu. Ini orang gue kenal dulunya begini, sekarang jadi sukses begini. Ih hebat ya. Gitu, gue tuh pernah ada loh dalam kehidupannya dia. Oh my God. Iya. What an achievement gitu. Iya. Itu kalau pengalaman nge-MC gue sama Ayu, mulai dari gue yang ngegeret dia. Ngegeret tuh dalam artian di panggung dia nggak ngapa-ngapainnya karena bingung. Mungkin masih demam panggung, masih bingung, masih segala macam. Gue ingat event pertama dia nge-MC bareng gue itu adalah guest face of the year ya. Baju guest. Iya, itu kalau nggak salah ada pemilihan modelnya gitu. Gue nge-MC sama dia di Hard Rock Cafe. Itu dia masih bener pegang cue card tuh masih bingung. Bingung gitu. Sampai ada momen gue nge-MC sama dia, udah gue yang bengong di atas panggung, dia yang ngabisin semuanya. Itu gue cuman gini, gila nih anak udah berubah banget. Hebat. Keren. Dan I think it is safe to say now she is one of the highest paying presenter on stage ya. Female presenter. Highest paid ya. Iya, betul. To date maksud to date itu berarti sampai dengan ketika kita lagi ngobrol ini. And we are so proud of it. Nah, ini juga sebetulnya membuktikan teman-teman pasti nonton ya konten itu siapa sih salah satu direktur atau petingginya BCA ya, yang kayaknya dia lagi menyampaikan pelatihan, kontennya direkam terus beredar kemana-mana terus jadi bahan diskusi oleh orang-orang. Gue nggak tahu apa tuh ceritanya. Message-nya dia bilang katanya, saya kalau mau rekrut orang, yang saya cari pertama itu bukan skill, tapi attitude. Karena skill itu saya bisa ajarin dia di tempat saya kerja. Tapi attitude itu saya nggak punya waktu dan nggak punya, kayaknya we as a company kita nggak bisa apa-apain itu. Jadi attitude itu bawaan. Jadi yang pertama kali saya lihat mungkin akan attitude. Karena skill kita bisa poles bareng. Betul. Pak Arman itu. Oh itu Pak Arman. Iya, itu Pak Arman. Gue tuh belum kenal kan, gue cuman kenalnya Pak. Aduh siapa tuh yang Pak Yahya. Pak Yahya. Karena gue teman sama istrinya. Iya betul. Itu Pak Arman. Itu Pak Arman.
Kenalnya Pak Yahya temennya sama istrinya, ye. Ya nggak apa-apa. Biasanya kalau ngomong apa-apa memang lebih baik lewat sama istrinya dibanding langsung ke bapaknya. Iya benar. Nah, Pak Arman, nah itu juga gue sepanjang gue ngelihat Ayu tuh gini, ini juga dia juga termasuk salah satu orang yang memang skill kan lu bilang waktu pertama nge-MC cover guest itu skillnya belum ada, Belum. tapi attitude-nya emang udah begitu. Iya. And look how far she is now. True. Ini sama kayak kemarin ceritanya Ruby dengan temen lo, Mira. Ya, Itu juga attitude menurut gue. yes. Ya, bisa jadi ketika pertama kali ketemu sama dia nih orang kok nggak tahu apa-apa ya. Tapi kemudian begitu dia ibaratnya apa ya, di spark sama Ruby kan. Lo kayaknya bikin gini deh bagus, lo kayaknya bikin gini deh bagus, coba bikin begini. Nanti coba lo bayangin bla bla bla. Ruby nggak ngedetailin lo, cuman kayak bayangin aja gini gitu. And then she come back with a deck, with roadmap, and look at her now. Ya. Boom. Dia punya mimpi, misalnya gue kemarin pas ngobrol, tapi yang ini nggak kerekam ya guys, ini memang behind the scene. Dia punya mimpi untuk misalnya Nira tuh kita nyebutnya apa ya, grief expert. Jadi ada content creator, a good friend of mine namanya Nirasha Darusman. Dia penulis buku, terus sekarang dia punya komunitas grief community. Iya, iya. Mungkin bukan grief expert, tapi lebih grief enthusiast lah ya. Jadi memang dia banyak grief advocate gitu. Dia banyak menceritakan soal bagaimana dealing with grief, bagaimana mengolah rasa sedih dan lain sebagainya. Nah itu awal-awalnya benar-benar dia bayangin gitu. Oh iya bisa nulis buku ya. Oh iya. Terus ditanya sama Ruby gitu, siapa kira-kira expert yang lu pingin ketemu suatu hari nanti? Terus dia bilang dia nyebut siapa gitu ya, misalnya dokter ABCD gitu, dokter ABCD gitu, karena dia begini. Temenan sekarang Bo sama dokter itu. Hebat ya? Sampai bikin event bareng online. Hebat ya? Itu attitude menurut gue. Dan attitude itu kayak somehow you just got it. Ya. Nah, nyambung juga ya mengenai ada persamaan tema yang aku lihat di Ayu dan Mira. Kayak Ayu gitu ya. Dia kan waktu dia baru mulai karir, dia udah punya bayangan tuh di kepalanya dia. Apa yang pengen dia raih. Exactly. Di dalam perjalanan karirnya dia. Yeah. Ketika Ruby mentoring Mira, Ruby mengajarkan Mira untuk bahasa lo roadmap, untuk punya roadmap, untuk punya peta. Lo mau ngapain? Lo pengen jadi content creator. Oke, apa yang harus lo lakukan untuk menjadi content creator itu? Di breakdown lagi, per harinya mesti ngapain? Konten apa yang mesti lo bikin? Terus tujuan lo menjadi content creator tuh apa? End goal-nya apa? Itu kan roadmap ya? Iya. Lo kebayangnya orang sukses yang membina komunitas grief itu siapa? Iya. Vision, roadmap, bikin. Nah terus kan Ruby bilang ini, ternyata Nira itu came back after years gitu bahwa semua roadmapnya dia tercapai. Gue mau bilang gini, emang rupanya terkadang kita tuh perlu ya Wet, bikin roadmap dari mimpi kita. True. Karena gini, menurut gue ya, benar nggak teman-teman? Kalau kita cuman ngawang-ngawang mimpi, aku pengen jadi content creator yang advocating grief. Ya. Nggak bikin roadmap, nggak ada rencana, nggak akan kejadian apa-apa. True. Tapi lu bikin rencana, lu mau melakukan itu untuk meraih apa yang lu inginkan. Kata Rizky, jadi hantu aja kalau kayak begitu. Gue nambahin sedikit ya Dave, gue suka deh sama pembahasan ini. Karena yang Nira lakukan itu, walaupun dia dalam bentuk korporasi gitu ya, dia bikin deck, roadmap segala macam. Tapi Ayu itu dulu gue inget banget. Dia itu memang cita-citanya adalah mau jadi terkenal dan kaya. Very clear. Clear. Nomor satu tuh terkenal dulu. Terkenal. Terlepas dari, cringe banget, catat banget, shallow banget. Tapi tujuan itu harus clear. Clear. Nggak pakai embel-embel, gue mau terkenal, titik. Makanya dia langsung bikin roadmapnya. Oke, gue mau masuk ke jadi Fun Fearless Female. Menang dia. Dan, get this, among seluruh Fun Fearless Female yang pernah ada,
nilai tertinggi baru di Ayu Dewi. Wow. Mas Alex cerita sama gue. Nggak ada yang bisa ngebit dia angkanya. Lanjut. Abis itu dia masuk situ dia gini. Nih kalau masuk Cosmopolitan, terkenalnya niche nih. Sementara dia kepingin terkenalnya se-Indonesia. Sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, orang kenal dia. Terus dia gini, oke. Dia bikin mapping, Bo. Perempuan tuh siapa aja yang terkenal. Pas dia lihat-lihat, yah, Luna Maya. Susah nih gue ngebitnya dia kata. Ya kan? Terus akhirnya di situ dia gini, gue harus jadi lucu. Karena kalau enggak, gue akan saingannya di kolam perempuan-perempuan cantik yang mengandalkan Look. paras. Betul nggak? Akhirnya adalah dia masuk siaran radio. Buat mengasah kemampuan dia, public speaking, improvisasi, berkomedi, belajar beat, dan sebagainya. Karena itu tempat belajar paling tepat radio. Setuju nggak lo? Setuju. Ya. Abis itu radio gini. Duh, ini radionya waktu itu dia siaran sama gue kan, Hard Rock FM. Ini radionya masih niche segmen nih. Brebes nggak bakal kenal gue. Belambangan nggak bakal kenal gue, bener nggak? Iya dong. Akhirnya gue masih masuk TV. Acara apa ya? Gosip dia ambil. Eksplorasi juga banyak tuh. Gosip, dia bawa acara variety show yang lawak-lawak, apa segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat kesempatan dahsyat. Dia resign dari radio langsung. Gue mau fokus ke sini. Dia fokus, betul-betul dia hajar di dahsyat itu, melambung namanya. Iya, karena tujuannya jelas, pengen terkenal sampai ke pelosok. Clear. Clear banget. Sampai pertemanannya pun dia atur kan. Asosiasi-asosiasinya dia, dan kejadian semua gue awal-awal kan dia sempat diomongin kan, Bo. Karena? Ayu gini. Karena? Itu Ayu gini, Ayu gitu, Ayu milih, Ayu itu, Ayu ini, Ayu. Gue tuh diem aja gitu karena ke gue dia tidak pernah berubah. Dia tetap Ayu yang gue kenal dulu waktu Fun Fearless Female, yang waktu nge-MC guest masih AAUU. Karena dia sedang mengejar mimpinya dia. Dan setiap kali orang mengejar mimpinya memang terkadang banyak orang yang ditinggalkan. Betul nggak? Betul. Gini, ketika kita lagi semangat-semangatnya mengejar mimpi, gini ya, kalau gue tuh mikirnya gini, let's just be fair. Kita tuh cuman dikasih waktu 24 jam memang sehari. Betul. Semua tuh sama. Ada yang memilih memanfaatkan 24 jam itu untuk tidak lelah mengejar mimpi. Karena mungkin lu sudah pernah melakukan itu. Ya. Untuk kalau lu melihat orang-orang yang begitu ngototnya mengejar mimpi, maybe it's their time. Ya. Jadi lebih forgiving aja kalau lu ngelihat temen yang dia nggak pernah punya waktu ya buat gue gitu. Ya mungkin ini sedang waktunya dia mengejar mimpi seperti teman-temannya Ayu, yaitu kalian waktu dia lagi sibuk-sibuknya mengejar mimpi. Ya karena memang dia sedang berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan. Justru orang-orang seperti itu harusnya lu appreciate kalau gue ya. Karena dia sadar waktu itu nggak datang 2 kali, Beb. Oh, that's a very good quote. Waktu itu tidak datang 2 kali, Beb. Jangan lupa Bebnya ya, guys. Iya, Beb. Kalau nggak ada Bebnya, nggak by Dave Hendrik, guys. Iya. Ya, warga kebanyakan aja kalau nggak pakai Bebnya. Iya kan, Nek, gitu. Iya benar. Gila sih, tapi ya salut sih kemarin gue, makanya gue juga banyak diem karena gue pikir juga gue nggak mau terlalu banyak jadi ada inside jokes gitu loh. Iya. Ya. Dan satu hal ya yang gue seneng dari geng menteri, gengnya gue sama Ayu, kita tuh nggak sirik-sirikan masalah harta gitu, Bo. Dan kesuksesan itu ya kadang-kadang suka bercanda gitu, duh Bu Ayu menter banget sih gitu, ada gitu ya. Duh Bu Ayu tasnya baru lagi, ada kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Kadang-kadang kita ketawa ini, Allah menternya nih orang gitu. Luna tuh kalau ketemu Ayu geleng-geleng kepala, Bo. Luna kan bule ya.
bule gadis Bali lagi gadis pantai gitu. Jadi kayak, Bo, lu menor banget gitu. Terus kata dia gini, ya lu Luna Maya, lu nggak dandan juga muka lu cakep gitu. Gitu. Iya. True. Gue juga pengen membahas sedikit yang tadi Iwet bilang. Ayu, ada yang nanya gini, ini Ayu tahu nggak sih digibahin? Maybe. Kan kemarin Ayu jadi tamu kita membahas ini, nanti detailnya teman-teman bisa nonton. I think she knows. Dan kita punya privilege, karena kita tuh nggak roasting, kita tuh nggak talk back. We learn something from her journey. And we take you on this journey together. So, who knows, you can learn also. Jadi rumpi, gosip, gibah, yes. But can you feel the difference? Ya. Gue jadi bilang, lupa lo gue mau ngomong apa, Nek? Nggak apa-apa, sambil lo inget-inget gue ngambil susu bentar. Inside jokes. Oh iya, dan kedekatan lo sama Ayu itu sebetulnya yang mahal karena lo jadi tahu ups and highs hidupnya dia yang mungkin tidak banyak dibagi di sosial medianya dia. Oh, gue mau ngomong ini. Tadi kan lo bilang, dan Ayu itu awal-awalnya sangat menjaga dia main sama siapa, dia diasosiasikan sama siapa. Itu juga, kan kita suka dengar ya Web ya, orang tua kita tuh kasih masukan gitu. Lu main sama siapa? Pilih-pilih teman. Ngapain lu main sama dia? Dia mah pemalas. Doyannya kongko-kongko doang. Gak biji. Ya, ngapain main sama dia? No, main sama si Johnny tuh. Gitu. Ya kan, gitu kan orang tua kita kan. Dulu, in my case gini. Main sama Mela tuh. Mela jago banget matematikanya. Jam 5 dia mah udah ngapalin kali-kalian. I hate Mela. Ya. Sebetulnya I hate Mela. Gue bego matematika. Terus itu kan sebetulnya zaman sekarang yang lu bilang diasosiasikan dengan siapa. Hati-hati yang lu diasosiasikan dengan siapa. Karena ya those are your world. Mereka lah yang akan akhirnya membentuk perceived image dan pola pikir lo. True. Betul sekali. Tapi 3 episode kemarin melelahkan seperti biasa, tapi selalu ada banyak insight. Mungkin kita tuh juga overwhelmnya, capeknya tuh bukan hanya capek fisik ya, Bo, tapi overwhelm juga dengan berbagai macam informasi, berbagai macam insight, berbagai macam pelajaran hidup yang membuat kita jadi. Gue tuh kemarin kan sempat meeting dulu kan, gue kan bilang gue turun di lobby ya, gue mau meeting dulu. Itu gue bengong dulu sebentar loh, kayak wow. What was that gitu? Iya. Makanya captionnya Henry Manampiring di Instagramnya dia begitu dia selesai syuting sama kita, dia bilang gini, gila nggak dikasih napas, roller coaster banget, endorfinnya, kok gini. Nah lu bayangin kita yang ngegawangin, sama juga yang dirasain. So I hope it will transport to each one of you. Yes, true. Nanti ditonton ya. Episode yang paling dekat itu Ruby duluan, hari Senin besok ya. Lalu kemudian kita akan ngomongin cinta sama Ayu Dewi di tanggal 14 Februari. Lalu kemudian di tanggal berikutnya, minggu berikutnya adalah Henry Manampiring. Kenapa lu tutup muka? Nah, lu kan jadi inget, oh astaga 14 Februari itu Valentine ya. Padahal gue tuh kemarin 2 hari berturut-turut syuting konten Valentine. Pertama, Brunch with Day sama Arman Maulana Dewi Gita. Oh iya. Valentine. Kedua, Duet with sama Ayu Dewi untuk Valentine. Sekarang gue mau tanya sama lo, do you have any plans for Valentine? Of course not. Have you ever had any plans? Lo pernah gak sih bikin rencana pada malam Valentine atau hari Valentine? Sayangnya nggak pernah. Lo pernah? Hah? Gak pernah. Lu nggak pernah? Gak pernah. Makanya tadi pas ngedengerin lo ngomong gitu, gue mikir, gue tuh gak pernah lo punya kegiatan istimewa Valentine. Nggak pernah. Ini ada Atina bilang ini, 14 Februari hari Jumat berarti up-nya pindah ke hari Jumat ya Kak? Ih, berarti dia bikin plan 14 Februari.
Enggak, kita tetap fullnya di 17 Februari hari Senin. 14 itu adalah teasernya keluar nanti ya. Ya. Gue nggak pernah, Bo, bikin plan dan merayakan Valentine. Iya, way back then, waktu zaman gue masih sibuk-sibuknya berkarir, 14 Februari sih gue selalu kerja. Jadi gue selalu ikut keriaan pesta ketika gue nge-MC. Tapi gue nggak pernah tuh yang bikin plan pribadi gitu. Pergi kayak sama temen, pergi kayak sama gebetan. Elah gebetan, nggak pernah, nggak adin. Oke, kalau gitu gini, kita geser sedikit ya. Valentine itu kan identik dengan romantisme ya. Hal paling romantis selain dikasih bunga di jam PS, ada lagi nggak yang pernah lo alamin dalam hidup lo? May I go first? Yes, you may. Biar lo bisa buying time ya. Ingat, jangan cerita dikasih bunga di jam PS lagi ya. Itu udah semua orang tahu soalnya. Bahkan orang udah tahu rumahnya dia di mana, oke? Kakaknya udah kontak Dave by the way. Oke. Gue pernah, aduh, ceritain nggak ya? Apa tuh? Intinya gini, kita nonton film, gue lupa, kayaknya bukan Valentine deh itu. Terus udah gitu nontonnya di CGV Blitz. Waktu itu masih CGV Blitz. Sekarang ya, masih Blitz. Masih Blitz bahkan. Sekarang CGV only kan, nggak pakai Blitz lagi. Grand Indonesia. Oke. Karena gue inget kenapa di sana spesifik popcornnya adalah karamel popcorn. Dan lu suka itu? Gue suka karamel popcorn gitu. Terus dia, kenapa? Apakah ini kayak di film-film gitu ya? Lu lagi makan popcorn, makan. Tahu-tahu pas lu ambil, lu pikir popcorn, dikasih cincin apa jam tangan? Gak cincin. Tapi pas lagi makan gitu, dikasih coklat bawa Hershey's di dalamnya. Terus gue gini, kok ada aluminiumnya? Udah mau murka dong. Wah, gak bener nih. Pas gue ambil, Hershey's coklat. Murah ya lu ya, dikasih Hershey's coklat Valentine di dalam popcorn aja lu udah meleleh. Tapi kan itu effort loh. Iya. Lu nggak tahu loh dia kapan masukin ke dalam situ segala macem. Nonton filmnya apa tuh? Gue udah lupa, gue cuma ingetnya Hershey's sama popcorn karamelnya aja. Udah nggak penting deh cerita tuh film ya. Cerita abis itu yang penting. Iya. Udah, itu momen, itu menurut gue momen yang gini, anjrit, ini romantis banget sih gitu. Iya. It's very simple, nggak yang effortnya kayak vavavum gitu ya. Tapi itu menurut gue wow gitu. Ya, oleh gue tuh nggak pernah loh digituin orang di Ada lagi. Lu sambil mikir. Gue ulang tahun pernah dikirimin bunga papan sampai ke kantor. Wow. Naik bunga papannya Ke dalam depan ruangan gitu. ke depan lift. Karena nggak bisa masuk ke dalam ruangan, gede banget. Wow, jadi satu kantor yang wirawiri tuh tahu gitu. Bukan lagi. Tulisannya apa, sayang? Selamat ulang tahun. Ih, gila. Tahu nggak karena apa dia bikin gitu? Karena dia pernah berbuat salah atau ketahuan selingkuh. Nggak gitu. Nggak semua orang berbuat baik tuh karena dia pernah salah. Nggak gitu rumusnya. Karena dia tahu cerita soal gue yang... Lo inget dong cerita gue yang gue pingin banget dirayain ulang tahun ke-17 tapi nggak kesampaian itu? Lupa lo gue? Masa? Karena lu miskin ya? Iya. Iya. Ya apalagi, Beb. Zaman masih susah, Beb. Susi ya, hidup ya? Susi. Masih susi dulu, Beb. Iya. Iya. Jadi dia bikin spesial dengan dia kirimin itu.
Udah, itu dua memori yang menurut gue kayak, oh this is so sweet gitu. Kayaknya gue bisa tebak deh orangnya siapa. Udah nggak usah, lanjut. Hebat ya dia. Kenapa ya? Ya kepikiran begitu untuk menyenangkan lu segitunya. Iya, Gue, iya. gue tuh belum pernah loh melakukan itu in the name of love atau people do that to me in the name of love gitu, belum pernah loh gue. Oh ya. Belum pernah loh gue. Anyway. Kalau temen act of gesture yang gitu ada, tapi nggak pas Valentine dan nggak karena dia cinta gitu, tapi teman gitu. Nggak apa-apa. Itu kan juga sweet menurut gue, sweet gesture. Iya, yang oke. Nah kalau temen gitu ya, yang menurut gue masuk ke dalam kategori sweet gesture yang buat gue, gitu. Nggak ada temen gue WhatsApp gini, kakak say hello dong sama teman aku. Tapi di WhatsApp, gue nggak bisa buka WhatsApp, Beb. Gue lagi siaran. Oh iya. Hai temennya teman yang minta di helloin. WhatsApp nggak bisa dibuka, nanti mati. Paling nggak kasih tau temen lu siapa namanya gitu. Nanti mati, matador. Oh iya udah, lanjut. Terus? Ada satu teman gue, dia mau kawin sama sahabat gue. Ya. Dan lu inget ya backstory sedikit. Gue itu tipe temenan yang posesif. Jadi setiap sahabat gue mau kawin, gue tuh akan kemerungsung, nggak terima gitu. Kayak, Oh iya. iya, gue tuh posesif banget, Web. Oh iya. Everyone. Semua sahabat. Ya Allah. Iya, gue akan bete gitu. Gue betenya tuh ngelebihin kakak ketika adiknya mau kawin atau orang tua anaknya mau kawin. Itu gue. Atau kakak dilangkahin sama adeknya kawin duluan. Gue tuh akan apa sih lo gitu. Oh iya. Ke calon sahabat gue. Oh iya. Kemerungsung loh. Kemerungsung gitu. Terus? Jadi sahabat-sahabat gue kalau mau kawin, hal pertama begitu hubungannya serius yang mereka bilang ke calon pasangannya adalah, lu harus baik sama si Dave ya. Gitu. Nah, this particular person, dia mau kawin sama sahabat gue. Gue lagi terkenalnya. Ya, seperti gue ceritain kemarin, gue kan ngehe waktu terkenal ya. Terus dia minta ketemu gue. Gue udah tahu nih, lu mau kawin kan sama temen gue. Ngapain lu minta ketemu gue? Gitu ya. Gak usah gitu. Tapi dia orang ini kekeh banget mau kenalan. Aku mau kenalan dong sebelum aku ya gitu deh. Ya udah. Terus gue kan sibuk dong, artis dulu. Gue syuting film di Annex Building. Di Pullman sekarang ya? Sekarang depannya Plaza Indonesia. Gue janjian sore, gue baru selesai malam. Jadi dari sore tuh orang udah duduk di La Moda apa kalau nggak salah. Oke. Nungguin gue. So this person waited for me 4 atau 5 jam. Kan gue ragu ya. Dan gesture-nya dia ketika pertama kali ketemu, duduk, pesan makan gue gini, aduh makan apa ya? Aku tuh gini, terus dia gini, mau aku pesenin ini, aku nggak makan kentang, aku pesenin ini, di sini ini enak, aku nggak makan nasi. Jadi mau makannya apa? Rese deh, pokoknya dari awal tuh gue udah rese. Begitu gue udah selesai pesan makan, terus dia ngeluarin kantong kresek. Wah, dikasih uang cash nih. Oh bukan. Kantong kresek. Gue ngelihat kantong kresek, gue udah gini. Apaan lagi nih? Kresek. Lo mau ngasih kado buat gue supaya gue demen sama lo. Di kresek di Plaza Indonesia lo keluarin itu buat gue. Gue udah gini. Begitu kreseknya dibuka, dalam diangkat Tupperware. Terus gue lihat ini buat katanya kamu suka ya ini. Dia buka martabak manis dari Pecenongan, anget, disusun dengan rapi di atas Tupperware. Lu kebayang gimana? Begitu dibuka tuh, hawa panasnya tuh menyeruak ke seisi La Moda. Terus gue mikir gini, satu, kok lo tahu kalau the key to my heart adalah martabak manis? Dua, gue tuh janjian sama lu sore loh.
Sekarang tuh udah malam. Lu ngatur beli ini gimana? Biar ini masih anget. Dan gue tahu waktu itu dia tuh kayaknya belum punya mobil, belum punya supir, Bo. Dan belum zaman Gojek loh. Terus? Gue gini, berarti lu usaha banget ya untuk bawa nih martabak ke gue. Gimana sih? Gue gini. Ih, kalau tahu sih kalau gue doyan martabak. Langsung ngondek ya? Iya, langsung semua tembok gue runtuh. Semua mur sekrup dodol semua langsung. Gak, Lu makan? makan lah. Kawin deh dia. Gue gak makan tuh pesanan steak A5, A4, kimia, bahasa. Gue gak makan. Gue makan martabak. Lupa tuh gue dengan peraturan. Gue gak makan tepung di atas jam 7. Gue gak makan gula di atas jam... Martabak. Lu makan? Iya, dan buat gue, I will always cherish that moment. Karena sekarang sih orangnya udah cerai ya. Udah effort banget. Cuman lucu gitu gini. Berarti dia tuh research loh. Berarti pakai usaha loh. Itu tuh lucu buat gue. Gitu. Walaupun dia melakukan itu bukan untuk mengambil hati gue sebagai pasangan, tapi merebut karena dia mau kawin sama sahabat gue. So, ya lucu. Yeah. That is sweet kan. Maksud gue kayak hal yang manis itu nggak perlu dilakuin sama pasangan kan. Bisa aja sama temen lo. Bisa aja sama orang siapapun itu tuh bisa, menurut gue that is sweet gitu. Iya. Orang-orang, lu kebayang nggak dia bisa begitu ke sahabatnya calon pasangan hidup, apalagi ke pacar, Bo? Iya. Dan kayaknya menurut gue romantisme gitu tuh it's either you have it in your blood or not loh. Gue tuh nggak punya. True, betul. Ya, itu sama kayak attitude. Gak bisa, itu gak semua orang bisa. Loh. Gak semua orang bisa, setuju. Gak semua orang bisa. Ya, dan ada aja orang yang memang selalu berhasil aja bikin hal-hal kayak begitu. Iya, betul. Itu sama kayak attitude. Itu kayak it's in your blood aja udah. Lo nggak bisa bikin, lo nggak bisa karang-karang itu. No. Iya. Ya ampun. Lucu ya. Jadi kalau teman-teman nonton duet siaran pagi ini, it's a reminder kalau lu punya pasangan hidup, punya suami, punya istri, punya pacar, lu bukan tipe romantis, lu punya waktu seminggu ya untuk ngarang, berkreativitas supaya pasangan lu happy, you know? Ya. Karena ada orang yang seneng lo digituin. Oh banyak. Maksud gue gini ya, gue nih kaku dong. Kayak kanebo kering gitu, kayak gitu. Digituin tuh gue kayak kok melayot, ini kemana sih tulang punggung gue? Halo, ayo tegak, berdiri yuk bisa yuk, gitu. Ya. Dan orang-orang yang nggak demen digituin aja kayak gue, digituin tuh seneng loh. Iya. Seneng. Bener kok, bener. Septi bilang karena tahu yang sangat diinginkan ya. Mungkin bukan cuma tahu yang sangat diinginkan ya, lebih kepada attention to detail. Iya. Dan menurut gue semua orang itu pasti suka kalau diperhatiin hal detail dari dirinya. Iya. Itu mahal. Makanya kan kalau luxury brand, butik segala macam tuh hal detail tuh kalau udah premium tuh hal detail tuh penting banget gitu. Yes, itu sebabnya kan banyak yang bilang love is in the detail, ya. Iya. Yes. Ada. Itu sebabnya perlakuan premium butik itu ke detail, Wet. Iya. Karena ekspresi cinta itu down to the detail. Contoh gitu, kayak Jo Malone gitu. Kenapa kotaknya itu penting? Kenapa the way they tie their pita itu penting? Kenapa begitu lu buka boxnya wanginya menyeruak serupa dengan perfume yang lu beli? Itu all the detail. Kalau lu ke LV, di engrave, servisnya, boxnya hadir, kertasnya harus bunyinya crisp, you know, that kind of stuff tuh. Iya, love is in the detail. Makanya semalam
Tuh semalam kan kita syuting tuh. Gue baru memperhatiin. Hebat sih tim kita yang ngerjain. Kita kan meng-hire tenaga cabutan untuk produksi ya teman-teman. Anak-anak muda ya. Dan dari tampilannya tuh Mas Bro ya. Ada yang anak band, kaosnya kan kaos-kaos band gitu yang brewokan gitu ya. Mas Bro. Gue baru ngeh setelah syuting episode 7 saat gue duduk, gue lagi briefing meeting sama si Iwet, gue menghadap ke kamera. Terus gue pas duduk gue ngeliat gini, rapi sekali loh ternyata set kita ini. Terus gue mencoba lihat, ini alat, kamera, lampu, mikrofon segini banyak, kabelnya kemana? Karena gue kalau biasa syuting di belakang panggung, di TV kah, atau set gue yang lain, di belakang panggung mah kabel berseliweran kan. Bo, itu sama kru kita Duet Tweet. Itu kabel nggak ada yang berseliweran. Kabelnya tuh melipir ke tembok-tembok gitu, rapi kayak semut, disatuin, habis itu dilakban supaya nggak berseliweran. Gue gini, gila, gue baru tahu loh. Kalian tuh serapi itu ngetrit tuh kabel supaya enak kak. Kalau kakak duduk menghadap ke sana nggak berantakan. Itu nggak kelihatan di kamera loh, Wet. Tapi mereka ngerjainnya gue gini. Wow, you guys are amazing. Sayangnya langsung ya. Those attention to detail gue gini. Aduh, udah pada punya pacar belum sih? Nggak gitu. Katanya gini, plot twistnya Iwet yang nyuruh. Enggak. Itu mereka inisiatif sendiri. Enggak. Hebat ya, itu cowok-cowok itu tim itu hebat loh. Kabel loh. Maksudnya lu pergi ke backstage manapun deh kalau event. Kecuali lu mungkin di mall-mall kelas A ya. Yang nggak boleh gitu. Backstage kabel, ya elah. Kan dalam hati mereka, ya elah bawa syuting cuma 3 jam. Ngapain gue ngurusin kabel begini biar nggak kelihatan. Please deh. Tutupin aja. Biarin aja begitu. No. Hell no. Dan cara mereka ngomong. Supaya ketika Kak Dave duduk menghadap ke kamera. Rapi. Yulian 867 bilang ini, mencari orang yang punya inisiatif seperti itu sudah susah. Gue setuju. Inisiatif itu juga menurut gue either you have it or not. Iya, nah kan sebenarnya act of romanticism itu juga dibungkusnya oleh inisiatif dong. Ya, lu berinisiatif untuk menyenangkan pasangan lo, kasih bunga, bikin kejutan, ya inisiatif, betul. Ya, true. Itu menurut gue kemarin juga kayak gue gini, wah nih anak-anak ini logikanya jalan nih. Kan gue lihat ya pas lo muji mereka gitu, yang lo bilang, oh my god, gitu kan, gue udah kaget aja, apalagi nih. Terus lo bilang, itu detail kabelnya bla bla, gue gini, wah hebat nih anak-anak. Ya, karena nyenengin Dave Hendrik tuh nggak gampang guys. Tapi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu bisa bikin dia happy. Iya. Dia nggak harus yang grande act gitu, nggak. Ya walaupun gue dikasih berlian kayak segede punya Bu Ayu, ya gue nggak nolak. Ya dikasih satu deh tas-tas kayak punya Bu Ayu gitu, ya gue nggak nolak juga. Tapi dirapiin kabel sama disodorin martabak, ya gue happy. Buat naro imani lo ya, tasnya Bu Ayu ya. Sama blood powder ya. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, gue jadi ingat urusan kabel ya. Gue tuh ternyata cukup psycho ya untuk urusan begitu-begitu ya. Ada satu momen, gue punya temen, namanya Willy Priyoko. Kan Mas Willy, aduh Wet, hancur. Kalau itu orang sakit menurut gue, Bo. Iya, itu hancur tuh dia. Gue gak akan pernah lupa, it's never grande gitu. Kan Willy Priyoko itu pernah kerja jadi tim kita, jadi publicist apa PR ya waktu itu ya? Publisher untuk Diary Dave. Kita sempat keliling ke 7 kota. Jadi dia ikut serta lah di beberapa kota yang penting. Menghemat budget dong, gue pernah ke kamar sama dia.
Nah, gue sebagai waktu itu kan masih zaman nge-tweet. Jadi gue harus punya kewajiban nge-tweet, ngobrol sama komunitas, gue Ya. syuting, gue ini gitu. Riuh gitu ya. Jadi barang-barang gue di kamar tuh berantakannya kayak kapal pecah. Dan itu kan zaman harus nge-charge, harus ini, harus itu, harus itu. Selesai acara, gue sekamar sama dia. Gue masuk ke kamar, gue ngeliat meja rias gue, Udah rapi. udah dia rapihin. Kalau itu gue bilang gini, itu sih tim hotel bisa dong. Tapi yang bikin gue gini, ini siapa yang rapihin? Gue gitu. Kabel handphone, kabel laptop, digulung, Bo. Digulung, diuntai, ditata. From small to big. Gue gini, ini siapa yang ngerapihin? Gue manggil dia si Mas. Aku Mas deh. Si Mas. Supaya gak berantakan. Iya. Iya. Lu kayaknya act of service ya, lama-lama ya. Emang bahasa cinta gue tuh act of service, Web. Ternyata ya lo ya, Gue tuh dilayani kelar deh, Web. lu bukan gifting. Bukan. Lu dikasih hadiah ya, tapi udah gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini tuh lo kayak terpatri di sanubari gitu gue lihat-lihat. Yes. Caur ya. Kalau tadinya pengen nanya, kalau teman-teman apa kejutan-kejutan yang biasa dilakukan oleh pasangan yang nancep di sanubari kolbu, ada nggak? Iya. Tadi ada yang bilang kudu cari yang OCD atau Virgo tuh. Iya tuh, Virgo tuh ada bakat-bakat kayak gitu tuh emang. Yes. Iya. Adek lu kayak gitu? Agak. Agak ya. Suaminya mungkin ya. Maksudnya? Iya, ke gue juga, cuma maksudnya ke gue kan kita kan adik kakak gitu ya, kayak nggak mushi-mushi gitu ya. Tidak gitu, nggak yang kan kalau sama teman atau sama pasangan kan beda dong. Iya. Sabar, nggak usah ngegas gitu. Gitu. Aduh, nih ada nih udah jawab. Apa? Bentar ya. Oh, Ada Kak disetor semua gaji tiap bulan full, simple ya. Ya, itu mah laki lo. itu mah kewajiban, Beb. Oh, ada yang tadi ada yang komentar gini, sampai di rumah semua cucian sama setrikaan udah selesai. Oh, ini dia Sofi Bian. Oh, ini nih Monica Amanda. Bangun tidur, suami udah siapin bekal anakku dan rumah udah disapu sama dipel sama dia. Wah, itu sih ini sih buat ibu rumah tangga act of service seperti itu rasanya kayak ya Allah Tuhan, hari ini nggak perlu gerabak gerubuk nyiapin bekal, nyapu, ngepel segala macam. Banyak Ana Renata dimasakin udang sama suami padahal dia nggak doyan. Tuh, tadi ada yang bilang dicuciin piring, si ibu pulang kantor, piring udah nggak numpuk di sink. Itu aja. Setuju. Iya, setuju. Setuju, bener. Lucu ya. Tuh, suami jadi istri tuh kadang-kadang nggak perlu yang grande-grande gimana. Lu bantu urusin operasional rumah. Kemarin ceritanya Ayu, tapi jangan deh, nanti aja ditonton. Iya, jangan semua dikeluarin. Ada kan hal kecil yang dia bilang suaminya lakuin sampai dia bikin kaget, malah bukannya dia terenyuh, tapi kayak, kenapa nih? Gitu. Itu kecil banget menurut gue, bukan yang kayak nyuci piring gitu, enggak. Nanti ditonton. Iya, bener. Ya. Diputusin pas Valentine ada yang pernah nggak? Lu pernah, Bo? Enggak, tapi ada teman gue pernah. Diputusin pas bulan Februari sih gue pernah. Menjelang atau sesudah? Gue lupa, tapi bulan Februari gue inget banget. Gue lupa menjelang atau sesudah. Sakit hatinya berlebih apa biasa aja? 6.
Oh, mati rasa. Kata Mel gini, aku diputusin abis Natalan bareng. Wah, itu sih. Itu pedes sih rasanya. Diputusin menjelang tahun baru. Diputusin pas ulang tahun. Ada yang pernah sus? Wah. Yoelah. Nggak bisa dibaca. Oh, ada suami yang gini. Tiba-tiba renov dapur rumah. Oh. Ya, gini ya, kalau lu mau mutusin orang, lu juga pilih-pilih momentum kali, cuy. Iya. Gue baru inget ya. Kayaknya bapak gue tuh tipe yang bapak gue tuh tipe yang romantismenya kayak gitu deh ke ibu gue. Dia tuh bukan yang tipe ngasih kado. Gue beberapa kali lihat gitu ya, kayak beliin apa gitu gue lihat. Tapi lebih banyak hal-hal yang dan kayaknya itu yang bikin ibu gue nggak bisa lepas dari dia. Oh. Jadi yang kayak misalnya pembantu nggak ada gitu ya, Lebaran pada pulang gitu kan ya. Itu bisa tuh dia langsung ngambil take over kerjaan nyuci nyikat kamar mandi, nyapu halaman, dan gak disuruh. Oh. Kayaknya itu deh, karena mak gue tuh agak pemalas sebenarnya. Karena maksud gue dan itu tuh yang membuat gue belajar bahwa laki-laki itu nggak apa-apa nyuci piring, nyapu, ngepel, itu nggak apa-apa banget. Iya. Maksudnya nggak semua ya bisa beli cincin berkarat-karat gitu. Itu apa lo pakainya? Biar ada ya, biar ada. Iya kan? Nah kalau lu belum bisa beli cincin berkarat-karat ya, ya udah berkreativitas lah, inisiatif lah gitu. Iya. Ada aja gebrakan lo nyet. Lo pakai apa itu? Coba gue belum lihat. Ini apa tuh namanya tuh? Ya Allah, tutupnya 5 mini. Ini tuh. Kreativitas memerdekakan ya, dari nggak punya cincin berlian karat. Cantik kan? Apa? Princess Syahrini. Gitu guys, kurang lebih cerita kita ya. Gue sih udah terima semalam kiriman Valentine pertama gue. Really? Iya. Apa? Coklat pipiltin. Dari siapa? Dari Nesya kayaknya. Kok gue enggak? Mungkin lo gak merayakan Valentine. Atau gue Valentine-nya duluan, MUI ya? Muhammadiyah anjir. Muhammadiyah dulu. Walaupun gak ada tulisannya Happy Valentine sih, cuma coklatnya pink, bungkusannya pink. Jadi gue nge-treat myself aja gini, oh kado Valentine bukan sini, gitu. Halu-halu sendiri ya. Etok-etoknya ya. Iya, ada yang ngirimin aku, ih lucu banget gitu. Padahal ya udah tahu ya ada judulnya gitu di paperback gitu. Apa sini? Tulisannya pipiltin coklat goblok. Imut aja gitu di dapur so heboh. Apa sih? Apa ya? Aduh, gitu. Gak bisa baca lu, Ikro, pipiltin coklat. Lu berharap apa? Karung beras. Lo berharap apa? Gas 3 kilo. Aduh. Gitu. Tapi itu yang gue suka sama lo ya. Maksud gue kayak di tengah-tengah ekspektasi, bukan di tengah-tengah. Walaupun ekspektasi lo sangat tinggi, tapi lo tuh bisa kayak gak tahu ya, mungkin karena terbiasa susi ya Nek ya. Jadi kayak hal-hal kecil tuh bisa lo anggap sebagai lo berimajinasi gitu. Iya. Ya. Ada yang kasih kalung berlian. Tahu kecilnya susi ya Nek. butuh. Iya, betul. Iya kan?
kita yang hidup susah itu, daya kreativitas kita tuh lebih liar loh. Bener. Setuju gue. Setuju banget. Mungkin karena kita biasa hidup terbatas. Ya kayak gitu ya, dikirimin sama orang lo anggap kayak, ada yang ngirimin aku coklat Valentine. Padahal yang terus disebar gitu kayak orang yang ngirim juga enggak sih, tapi ya udah nggak apa-apa deh kalau emang anggapannya gitu, it's okay as long as you are happy gitu. gitu, Say. Jadi buat teman-teman yang single ya, senengin diri sendiri aja, kirim kado buat diri lu sendiri, beli barang, check out sendiri, bayar sendiri, pas terima, ya ampun, aduh siapa ya? Lu yang beli kemarin. Oh itu lebih gila lagi sih, itu lebih seno lagi. Beli terus bilang sama mbaknya, Mbak, tolong ya bunga ini dikirim ke alamat blabliblu blabliblu blabliblu. Tolong kirimnya jam 8:15 pada saat aku lagi benar-benar turun dari mobil. Ya. Jadi nanti pas aku turun dari mobil tuh security akan bilang, kan tinggal di apartemen ya. Mas Dev, ada yang kirim bunga. Aduh, dari siapa? Iya betul. Kasih judul gini, tutorial jadi gila kata dia gitu. Atau pesan bunga, kirim ke kantor, Say. Bener. Ke kantor. Tolong kirimnya, aku tuh mau belinya tiga rangkaian ya. Jadi rangkaian pertama jam 12 siang, pas orang-orang lagi keluar makan siang, jadi orang lihat. Terus kemudian yang berikutnya jam 3 sore, pada saat mereka lagi pada mau sebat tuh turun ke bawah, nah itu datang lagi. Terakhir jam 5:45 saat mereka lagi siap-siap mau clock out keluar kantor. Iya betul. Dan lu juga terima itu tuh lu harus udah siapin acting lo gitu. Bunga pertama lu akan dia tuh kok tahu sih? Lucu, malu deh kirimnya ke kantor, ya kan? Surprise, masih manis, ya. Bunga kedua lu harus actingnya agak sebel gitu. Aduh udah kali, tadi kan udah, kenapa mesti 2 kali gitu sih? Nggak enak deh sama teman-teman aku yang, aduh sorry ya Beb, ganggu deh, aduh meja aku jadi penuh bunga gini, aduh taruh di meja lu deh Nek. Nah bunga ketiga lu harus udah marah ya. Ini orangnya masih, aduh udah, nggak enak banget deh, apaan sih? Ambil telepon, halo? Ini komplain ya, tutorial jadi gila, selamat. Sedeng. Ya, tapi gue meramalkan ya, kan biasanya kalau bunga itu floris kan pakai vas gitu ya, atau yang keberlangsungan. Kayaknya tren bunga tahun ini tuh nggak di vas deh. Apa, Bo? Di gayung. Mentang-mentang baru tahu gayung lo peping dibahas. Gue tuh serius ya, gue baru tahu artinya apa. Jadi kemarin gue nanya sama Iwet sama Ayu, itu apa sih maksudnya gayung lo peping? Begitu dikasih tahu, walah, gue pikir tuh kayak cumi-cumi lele-lele gitu. Ubur lele-lele. Ubur-ubur lele-lele, ternyata bukan. Gitu. Udah lihat lo tapi? Apanya? Si gayung lo peping? Belum. Oh belum, gue pikir lo semalam mau ini lihat, nggak jadi. Tuh gue kasih ide gratis tuh, kirimin bunga ya, jangan pakai vas tapi pakai gayung lo peping. Lucu kan? Itu lu perhatiin nggak kenapa ya gayung lo peping tuh identik dengan orang susi juga? Itu juga kan karena narasi yang dibikin di sosial media deh. Padahal nggak semua orang miskin nih mandinya pakai gayung lo peping. Ada yang gayung lope ijo ya? Iya, karena tempat gue hijau, Beb. Atau biru ya? Karena kamar mandi gue hijau, matching dong. Lu sesusi-susinya ya. Lu tahu kan warna hijau itu warna kismin. Terus lihat ya, acting gue nyerep ya, walaupun cincin gue gini, begitu gue tutup tangan tuh gue gitu, tuh spek lihat. Ibu-ibu sosialita gitu kan, kalau pakai cincin gede ya, nggak gini tutup tangannya, nggak kelihatan. Gini dong, iya kan? Mendarah daging ya. Halu lu mendarah daging. Iya. Lu perhatiin deh kayak Krisdayanti, tangannya yang pegang mic, yang pasti ada perhiasannya.
mencintaimu. Jangan pernah mikrofon di tangan kosong, nggak dapet sparknya. Di tangan yang ada perhiasan. Udah? Itu ilmu lo dapat dari Krisdayanti. Ya gue kan pemerhati dong. Abis itu lo turunin ke gue lakuin. Iya, gue ceritain. Indra Herlambang juga gitu, Say. Sekarang di tangan pegang mic ada berliannya, Say. Jadi kan kena lampu tuh dia bermain. Sebuah ilmu ya guys buat tutupan kita pagi hari ini. Oke ah. Lo pakai dong cincin lo syuting. Gila lo, hari ini gue mau ketemu Tommy Cokro, gue pakai cincin begini dia bisa bikin. Please, di brunch with Dave, please. Dulu tuh Tommy Cokro tuh perutnya bagus banget loh. Apa sih lu lihat-lihat perutnya Tommy Cokro? Gila ya lo. Lu suka olahraga. Ya kenapa lo lihat perutnya? Kalau dia posting pakai baju olahraga tuh nyeplak. Bohong. Gue diceritain. Oke, lu bikin gue challenge lu bikin konten sama Tommy Cokro hari ini ya. Kemarin kan Ayu bikin tuh ketawa-ketawa ala gitu kan ya, ketawa sosialita, ketawa besti gitu. Tapi lu pakai cincin itu. Jadi pas ketawa sosialita lo gitu. Gue gini, Tommy gitu kita bikin reels ya, reels komedi gitu ya, konten organik. Kamu ceritanya meminang aku, terus aku terkejut gitu ya, Tom ya? Iya. Please naik malam ini, please. Gila. Please. Hancur image gue yang gue bangun. Halo? Kurang hancur apa? Dengan Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 ini image lo. Ya itu kan di TikTok aja, Tommy kan nggak mainan TikTok. TikTok yang kemudian nyebar ke YouTube ya, habis itu dipotong sama orang-orang. Alah, Tommy Cokro mah nggak mainan YouTube, Tommy mah baca buku, Tommy mah pinter. Sampai nanti dia ngomong, gue nonton lo siaran pagi lo, awas ya lo. Gue bilang gini, lu nggak ada kerjaan ya Tom, lu stop. Ada hati lo Tom. Tetap yang salah Tommy, mau apapun yang terjadi. Udah good day ya. Bye everyone. Dah.